minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para YouTubiah yang sangat saya hormati dan tresnani, pagi yang cerah ini kita mau silaturahmi untuk yang keempat kali kepada Ustadz yang insya Allah nanti penjenengan pirsa kiambak. Ustadz ini tidak jauh dari rumah antik kita, dan ini merupakan Ustadz yang pernah pertama kali tampil di channel kita. Yuk ngaji di rumah antik, yuk kita ke sana. Yuk. Ngono maksudnya Mas. Para YouTubiah yang sangat saya hormati dan tresnani, ini kita sudah mau ambil kendaraan dan insya Allah perjalanan juga tidak jauh. Moga-moga lancar, tidak ada hambatan apa-apa. Nggih, mohon doa restunya kita cepat sampai ngaten nggih. Para YouTubiah yang sangat saya hormati, ini kita sudah dalam mobil, sudah mulai bergerak. Moga-moga mohon doa restunya lancar, bisa cepat nyampe. Terus kita ketemu Ustadz yang sangat kita hormati bersama ini. Coba nanti siapa kira-kira bisa ditebak, tapi yang terang Ustadz ini pertama kali tampil di channel kita. Kita belum punya peralatan apa-apa, beliau sudah sanggup sekali dengan peralatan yang sangat sederhana sekali. Beliau bisa tampil untuk yang pertama kali. Tepatnya Ustadz ini tampil pertama kali adalah tanggal 6 Agustus 2020. Harinya kalau nggak Kamis, ya Senin. Dikala itu beliau puasa sunnah, jadi kami tidak menyuguh, sangat ringan sekali. Alhamdulillah. Ngaten ini sudah mau sampai, bisa kita. Para YouTubiah yang sangat saya hormati, ini kita sudah sampai kepada Ustadz yang kita tuju, Ustadz yang pertama kali tampil di channel kita pada tanggal 6 Agustus, hari Kamis atau hari Senin dikala itu. Catnya pink, pagarnya juga catnya pink, cukup mengejutkan. Seorang Ustadz cat pagarnya pink. Moga-moga kita nanti bisa ngobrol dengan Ustadz yang satu ini dengan santai. Yuk kita masuk dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waduh, nggak tahunya Ustadz Dr. Badar ini yang pertama kali tampil di channel kita. Sudah bisa sampai ke sini. Alhamdulillah. Nyun sewu Ustadz. Menika saya banyak lihat tanaman-tanaman. Nah, dalam Islam memang rumah itu harus ada tanamannya. Ada tanaman. Ini zaitun. Oh, ngaten. Obat. Ya, ngaten. Ada gemericiknya air, ada apa itu tanaman, katanya hadis juga ini Ustaz. Ada, iya. Harus nanam untuk pengobatan juga ada. Oh, ngaten, alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Daun-daunan untuk pengobatan. Monggo. Oh, matur nuwun. Assalamualaikum. Nengok dulu perpustakaan Ustadz Badar. Oh, oke, monggo. Saya nengok dulu sebentar ya. Halo. Luar biasa bukunya Ustadz Badar ini, ruang kerjanya. Ora teratur. Bisa menginspirasi kita semua, seorang pensiunan yang tiap hari masih membaca buku. Ini bisa kita contoh para YouTubiah semuanya. Monggo ini Iya. Ya. Semoga lega. Kita setting dulu tempatnya ini pun, Ustadz Badar, terus pundi kabaripun? Alhamdulillah bil khair. Pangestune sae. Alhamdulillah. Sehat. Tasih saged ibadah. Ngaten. Mengganggu mboten menika dalam sakru dolan ke sini? Mboten. Longgar. Oh, ngaten. Amargi kanca-kanca nyeletuk Ustadz Badar kok wis suwe ora mampir rumah antik ya, iki pone ngendi ya ngaten menika. Nggih. Amargi penjenengan sudah tampil yang keempat kali. Insya Allah nanti inti silaturahmi yang kelima kita tampil. Yang terang
kula inget bener tanggal itu 6 Agustus 2020. Ya. Saya meminta panjenengan untuk tampil di channel Yuk Ngaji di Rumah Antik. Channelnya belum ada, apalagi alatnya. Kok panjenengan menyanggupi menika dulu yang mendorong menapa, Ustaz? Yang penting niku dakwah. Oh ngaten. Nggih, yang penting itu dakwah. Alhamdulillah diperhatikan, durung ya alhamdulillah. Nanti kan wong kanggo sangu, jadinya ya sangu akhirat itu perlu diberikan. Ngoten. Jadi panjenengan yang yakin kalau oh ngaten. Maka dipun saestu. Bismillah. Oh ngaten. Itu matur nuwun sangat. Kemarin itu bisa menyemangati kami untuk melanjutkan ini, dan ini alhamdulillah sudah ada sekitar 70 lebih. Wah, alhamdulillah. Rekaman kita, dan ada berbagai macam variasi dan sambutan dari para YouTuber di channel Yuk Ngaji Rumah Antik itu sudah di atas 1.500 subscribe. Hebat. Itu bukan tujuan memang, bukan tujuan kami, tetapi kalau ada apresiasi begitu kami juga ikut senang. Seneng. Biarpun waktu itu muncul modalnya itu modal tetek bismillah saja. Modalnya bismillah. Bismillah kemawon. Nggih, menika Ustadz, saya tadi sempat mampir di perpustakaan panjenengan di depan. Iya. Katanya perpustakaannya 2 aja. Dah, wonten wingking wonten. Nanti bisa nengok-nengok dikit. Oh, saged monggo mari dipirsani. Nggih. Mboten sewu bacaan favorit panjenengan menapa? Perpustakaannya sampai 2 Jadi yang saya kaji itu kebanyakan tafsir. Kemudian ensiklopedia tafsir Quran hadis itu ada, tafsir Jalalain ada, kemudian Ibnu Katsir, lokal itu tafsirnya Profesor Hamka dan tafsirnya Quraisy Shihab. Yang paling favorit? Yang favorit yang saya kaji itu Ibnu Katsir. Ibnu Katsir. Alhamdulillah. Ibnu Katsir karena komunikatif. Kemudian ada poin-poinnya yang tersendiri. Menurut saya. Jadi Ibnu Katsir itu jelas nanti bisa dikembangkan oleh tafsir Al-Marohi atau juga nanti tafsirnya Profesor Hamka. Al-Azhar mendingan ya? Iya, Al-Azhar. Para YouTuber, ini salah satu model yang sangat bagus sekali. Biarpun sudah sepuh tetapi bacaannya masih luar biasa, bisa kita contoh bersama karena mencari ilmu dalam agama kita sejak dari Buen sampai Liang Latan, Ustaz ya? Iya. Nyun sewu malih Ustaz. Nggih, monggo. Semenika ngaten. Saya lihat panjenengan sampai derajat S3 seorang doktor. Itu menurut kula suatu pendidikan akademis tertinggi. Iya. Di usia yang tidak muda. Usia pinten kalau mben Ustaz? Usia 58. 58. Kula mlebet S3 umur 52. 52. Jadi 6 tahun. 6 tahun. 6 tahun baru selesai. Nggih. Nyun sewu. Tengok dari usia panjenengan untuk meniti karier atau untuk apa, tampaknya kan sudah terlalu tua. Iya. Maaf ini. Iya. Ingkang mendorong menapa yang memotivasi panjenengan menika? Jadi ilmu itu rezeki. Oh ngaten. Jadi rezeki itu harus dicari. Harus dicari, tidak boleh berhenti selama hidup. Itu harus begitu, tidak boleh berhenti. Oh ngaten. Iya. Jadi energi membaca, energi mengkaji itu terus dihidupkan katanya. Biarpun kita sudah tua. Iya. Termasuk mencari gelar akademis. Iya. Oh ngaten. Jadi yang penting saya itu nekat. Kalau enggak nekat, wong itu pas banyak-banyaknya ngeragati anak, anak 4 semuanya sekolah. Oh ngaten, tapi tetap kalau mau nggih Pak. Iya, nah, terus itu ternyata bisa memberi motivasi anak saya yang kedua. Oh ngaten. Yang kedua itu bisa begini, jadi dulu sebelum saya S3 itu hanya, saya D3 cukup Pak.
golek rezeki wis insyaallah cukup. Tapi ketika saya selesai itu dia terus menyelesaikan S1. Setelah menyelesaikan S1 ternyata bisa menyelesaikan S2 di Amerika. Alhamdulillah. Itu karunia yang hebat saya itu begitu. Istilahipun S3 juga bisa membawa berkah ya, keluarga. Alhamdulillah bisa. Kalau saya S3 barangkali saya sudah tidak bisa ngajar lagi. Oh ngaten. Ini jadi Ustadz Batar masih mengajar nggih? Masih di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Untuk S1 dan S2? S1 dan S2. Alhamdulillah. Kamarki sejak lama penjenengan juga di dunia pendidikan? Iya, jadi dunia pendidikan itu mulai tahun 70-an. 70-an. Iya, itu lulus. Sebagai seorang pendidik, seorang ustadz, dan sewu, pandemi begini ini kan pelajarannya online. Iya. Menikah ada kekhawatiran betul ustadz penjenengan? Begini, kalau di sisi negatifnya memang banyak. Di segi positifnya juga banyak. Tinggal manusianya sebenarnya, bekal imannya itu. Kalau imannya kuat ya menjadi lebih baik, tapi kalau imannya jelek ya menjadi jelek. Begini, jadi kesempatan untuk belajar itu kan sungguh-sungguh kebutuhannya sendiri. Karena walaupun saya pakai Zoom itu ya tidak semua mahasiswa mengikuti. Itu loh, sehingga ini yang mengkhawatirkan, yang memberikan kekhawatiran gitu. Di sisi lain tidak ada pendidikannya itu, jadi pergaulan negatif itu justru meningkat. Lebih banyak. Itu loh, pergaulan anak-anak remaja itu malah justru meningkat. Termasuk kawin muda, jeleknya iya, kawin muda. Nah itu yang saya nggak habis pikir, itu kok bisa begitu. Nah itu karena longgarnya, sehingga kontrol orang tua juga perlu ditingkatkan, keimanan anak-anak juga harus ditingkatkan. Kita juga kalau misalkan usia pernikahan itu 12.000 Karanganyar itu laki-laki dan perempuan, itu untuk membinanya juga sebuah kesulitan kalau tidak ada biaya. Iya, organisasi ya ngurusi sendiri-sendiri itu loh. Jadi kudunya diperhatikan yang baik. Itu konon kabarnya juga angka kecelakaan juga semakin meningkat. Karena anak-anak tingkat kesadaran untuk belajar sendiri secara mandiri nampaknya masih perlu dipertanyakan. Termasuk mahasiswa. Ya termasuk mahasiswa. Mahasiswa kemandiriannya juga sangat lemah sekali, sehingga akhirnya ya melihat beberapa efek-efek yang negatif atau Sekarang ngaten Ustaz, penjenengan sudah lama pensiun toh? Ya, saya sudah, kalau dari pegawai negeri itu sudah 11 tahun. 11 tahun. Dari ASN 11 tahun. Tetapi alhamdulillah karyanya masih, berbuatnya masih. Dan sewu Ustaz, karena banyak hal pensiun itu yang kegiatannya bisa kemana-mana. Karena waktunya longgar. Karena kesempatannya ada. Menurut penjenengan, sebenarnya seorang pensiun itu persiapan sisi spiritualipun menopo supaya insya Allah cita-cita bisa husnul khotimah. Konsep pertama untuk orang pensiun itu semuanya itu diserahkan pada Allah. Misalnya begini, wis pensiun rezekine semene wis kudu cukup, ora sah renorno. Itu insya Allah cukup. Insya Allah. Terus orang duwe kepinginan dihargai orang lain juga tidak, kepinginan mendapatkan sanjungan juga tidak, kepinginan ekonominya kuat juga tidak, tapi itu sudah selesai. Untuk urusan dunia itu sudah selesai. Pensiunan malah meningkatkan omah itu ora ning gunane. Tapi kalau kita meningkatkan amalia itu berartinya di situ. Karena Rasul sendiri mengatakan orang cerdas itu adalah orang yang
memiliki prioritas kerja untuk akhirat. Untuk akhirat. Nggih. Kalau dia tidak memiliki itu, tidak punya prioritas kerja seperti itu jadi ngongso, uripe iki ngongso, kudune wis semeleh. Aku pensiun yo mergo Allah, aku bekerja ya mergo Allah, aku mati ki yo mergo Allah, aku paringi sehat ki yo mergo Allah. Nah, niku pun semeleh. Oh, ngaten. Nggih. Jadi istilahnya sebenarnya skala prioritas akhirat, bukan dunia gitu Wah, maksudnya. bukan. Oh, nggih. Bukan dunia lagi. Nggih, sudah. Oh, kudune dunia ki wis pensiun selesai. Pensiun itu selesai. Sudah ndak mikir dunia lagi, itu wis pensiun. Ini wis iseng grangsang harus gini. Hubungannya dengan dunia wis ora ungsume. Musimnya itu karek usumnya ibadah, peningkatan kualitas ibadah. Nyelengi akhirat. Nyelengi akhirat. Iya, ini para YouTuber yang sudah berpensiun bisa mencari ATM. Nah, ATM, tapi ATM-nya jangan ATM bank, ATM aja akhirat yang insya Allah nanti kita gesek, nanti di akhirat kelak akan keluar pahala-pahala. Oh iya. Sebab kita sudah akhir-akhir untuk dunia itu adalah mazra'atul akhirah, yaitu tempat menanam amal. Maka akhirnya di akhirat itu kira tinggal ngunduh. Lah kalau ndak nanam ya ndak ngunduh. Gitu. Pepesan kosong kan tadi. Wis kosong ora neng apa-apane. Ngaten Ustaz. Saya tengok akselerasi penjenengan untuk ngasih dapat cukup tinggi. Iya. Kalau subuh itu sebelum pandemi ya menikah atau sudah pandemi tapi masih akhir-akhir yang kemarin itu. Itu setiap Jumat ada subuh keliling penjenengan untuk ngasih tausiah ngaten nggih? Tidak hanya Jumat. Oh ngaten. Jadi misalnya begini, Senin saya itu harus di Siratul Jannah. Selasa itu saya ada di Masjid An-Nur. Selasa, Rebo saya harus di Al-Mukarramah, Masjid Agung. Kamis saya di Masjid Al-Muhajirin. Jumat itu di Masjid Baitus Salam. Sabtu itu di Masjid Al-Huda. Ahad itu di Al-Mustaqim. Masya Allah. Jadi subuh full seminggu itu. Iya, subuh berangkat ke masjid. Berbeda dengan hari-hari. Pokoknya hari gini ganti gitu. Jadi ya keliling masjid dan berceramah. Berceramah, silaturahim. Nah, jadi untuk kesejahteraan itu ya alhamdulillah, kecuali Senin dan Kamis itu mesti ada buburnya. Oh ngaten. Nah, cuma Kamis itu ada yang kadang-kadang puasa, Senin itu yang ada puasa, maka tidak ada bubur di hari itu. Oh nggih. Nggih, ngaten malih. Saya tengok juga kalau minggu penjenengan kemana-mana. Iya. Nggih. Ceramah kemana-mana. Ingkang paling terbanyak kalau hari Minggu menika berapa kali Ustaz untuk berceramah? Terbanyak? Terbanyak ya 5 kali. 5 kali. Jadi masih full. Mampu menika? Iya. Masya Allah. Jadi misalkan saya akad pertama itu kemarin di Karangpandan. Akad kedua itu di Masjid Bani Saud. Maksud saya sehari, Ustaz. Maksud saya sehari ya. Oh, sehari itu. Iya, iya. sehari satu masjid lah. Ya, itu ganti lagi di acara-acara lain sehingga akad 1 2 3 4 5 itu ada full. Oh, nggih. Full. Itu alhamdulillah. Tapi sehari satu ngaten kan Ustaz? Satu. Nggih sampun. Saya pikir sehari itu beberapa tempat begitu. Ya, kadang-kadang minimal 2. Minimal 2. Misalnya akad kedua. Akad kedua itu saya di MTC, kemudian sorenya di Masjid Bani Saud, misalkan begitu. Oh, ngaten. Ya Allah, ini energi spiritualnya sangat luar biasa sekali. Pokoknya bismillah. Pokoknya bismillah. Mugi-mugi para generasi muda, para YouTuber ini bisa mencontoh untuk ke depan bahwa tua itu tidak mati berkarya.
sekali lagi tua mboten mati untuk Iya. Nggih. Ya. Ngaten Ustaz, kok ada foto deklarasi anti kekerasan dan terorisme menika napa Karanganyar iki ya sudah banyak kekerasan dan terorisme Ustaz menika Pak. Jadi adanya deklarasi itu tanggal 18 Oktober 2012 itu memang baru banyak-banyaknya orang mengatakan teroris itu di mana-mana. Kemudian juga kekerasan itu juga terjadi di mana-mana. Maka Kapolres pada waktu itu Pak Aji Wibowo. Tahun 2012 nanti. 2012 itu. Nah, 2012 itu kita menyelesaikan beberapa permasalahan. Satu itu kasusnya Ingkarusunah di Karanganyar. Ingkarusunah sudah kita cairkan dan kegiatannya ditiadakan. Ya, karena itu menimbulkan kekerasan. Nah, kemudian terhadap pemahaman, misalnya begini, di Karanganyar ini ada orang yang berpendapat bahwa Nabi terakhir itu rahmat. Ada nabi palsu maksudnya? Ada nabi palsu. Nah, kemudian kita garap. Masjidnya itu bagus-bagus. Masih sampai sudah berkembang berarti Ustaz? Iya, masih ada sekarang itu 3 masjid. Oh, ngaten. 3 masjid terus itu ya, kemudian dibina ke jalan yang benar itu yang nemukan ya Pak Aji itu. Kapolresnya. Ya, jadi yang membentuk forum mediasi Karanganyar itu ya Pak Aji. Itu masih ada Ustadz Badrul Tamam. Itu waktu masih Sugeng itu. Ngaten. Gitu. Ya, kemudian teman-teman yang lain itu. Itu bupatinya masih Bu Rina. Kemudian dandimnya itu Pak Edi. Jadi dandim sekarang itu masih komunikasi dengan saya, Pak Aji juga. Oh, alhamdulillah. Komunikasi masih masih. Wis kabar-kabaran itu masih. Nah, itu sih nyeneng. Jadi asal Kapolres itu mau dekat pada ulama, insya Allah masalah itu dapat diselesaikan. Tetapi kalau tidak, itu akan terjadi gesekan-gesekan dan akan menimbulkan juga rasa iri atau kecewa, kurang enak, kurang nyaman gitu. Itu Pak Badar, saya ya juga pernah tahu sendiri panjenengan sudah sepuh tetapi kok masih tampil untuk demo dan orasi menika tahun pinten menika Pak, dan apa yang mau panjenengan orasikan menika Ustaz? Jadi waktu itu kita terpanggil umat Islam itu untuk memilih pimpinan Islam. Oh, ngaten. Jadi saya ikut menginspirasi bahwa surat Al-Maidah ayat 51 itu ya harus dilakukan oleh para pemimpin, kemudian oleh rakyat. Nah, oleh rakyat itu apa? Ya carilah pemimpin yang Muslim bagi orang Islam. Itu karena ayat 51 surat Al-Maidah itu, hei orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil saudara atau pemimpin non-Muslim. Nah, kalau itu mau dipilih, maka seperti kuiki seperti wong non-Muslim. Nah, itu kan perlu peringatan itu diberikan. Nah, sekarang itu juga apakah rakyat itu dibodohi apa rakyat itu bodoh? Jadi asal dikasih uang ya gelem. Nah, itu loh, jadi menjadi penyakit masyarakat itu sebenarnya itulah sebenarnya kalau masyarakat Indonesia itu sudah mampu, artinya pikirannya mampu, ekonominya mampu, tidak akan terjadi pada
penyebaran uang itu, walaupun itu sulit dibuktikan. Sulit sekali itu. Tapi tetap ada aroma itu. Aroma itu ada. Ada sekali. Iya. Nggih, ngapunten, menika panjenengan lama di Forum Kerukunan Umat Beragama. Iya. Nggih. Nah, mboten kalian itu dulu juga sebagai ketua. Iya. Nggih. Menika ngaten, idealnya bagaimana hubungan antara umat beragama, terutama wonten Karanganyar. Iya. Nggih. Jadi saya menjadi ketua FKUB itu 2 periode. 2 periode, nggih. Ya, 2 periode. Dan alhamdulillah periode terakhir itu mendapat juara kerukunan umat beragama di Jawa Tengah itu nomor 2. Nomor 2, nggih. Jadi saya bisa membawa itu. Nah, sebenarnya asal orang itu mau berkomunikasi kemudian sama menerima, itu tidak akan terjadi kerusuhan. Oh, ngaten. Nah, kunci dari kerukunan beragama itu saling menerima kekurangan. Jadi, kekurangannya begini, jangan diejek, tetapi yuk dikembangkan yang baik. Itu semuanya. Tapi kalau FKUB itu sudah dipengaruhi oleh politik, itu sudah hambar. Jadi ada sebuah kabupaten itu semua pengusaha FKUB bubarkan. Karena apa? Tidak sesuai dengan inspirasi penguasa. Oh, ngaten. Nah, itu sebenarnya harus dijauhkan dari situ. Jadi dibawa ke aroma politik. Aroma politik sudah enggak tapi nggak bisa juga kan. Nah, itu yang mesake itu. Jadi kerukunan umat beragama itu bisa terwujud jika mengkesampingkan pada pilihan politik masing-masing. Oh, ngaten. Iya. Jadi memang memahami, menghayati agamanya masing-masing itu insya Allah juga bisa sebagai jembatan ngaten. Iya. Ngaten, nggih. Menika matur nuwun sanget Ustaz Bahar atas waktunipun, wektalipun bisa menerima kami, bisa menerima kami. Kalau saya kapan-kapan sowan lagi, pareng toh Ustaz? Monggo, kula malah seneng. Nggih. Menika ngaten komunikasi, kabar-kabar. Oh, ngaten nggih. Wonten kritik terhadap channel Yuk Ngaji di Rumah Antik? Atau masukan, monggo. Masukan saya itu ayo dikembangkan. Peluang dakwah seperti apapun kita cari, jangan saya berhenti. Sehingga punya dasar tidak, atau janganlah berhenti berdakwah. Tidak ada henti berdakwah itu. Atau jangan berhenti berdakwah. Itu harus gitu. Istilahnya ya tetap sepanjang hidup. Iya, makanya sepanjang hidup, maka jangan pernah berhenti berdakwah. Jangan pernah berhenti berdakwah. Terima kasih inspirasinya. Moga-moga kami dan kru channel Yuk Ngaji di Rumah Antik masih tetap istiqomah, konsisten, punya energi spiritual yang bisa melanjutkan. Para YouTuber yang sangat saya hormati dan cintai, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya supaya channel ini menjadi channel besar, channel alternatif dakwah dengan nuansa yang jawani. Para YouTuber yang sangat saya hormati, nanti sebelum kita pamit kepada Ustadz Badarudin, Dr. Badarudin, nanti kita tengok perpustakaan yang kedua seperti apa, supaya kita juga semua tahu. Boleh. Kita diizinkan oleh Ustadz Badar ini untuk nengok perpustakaan yang kedua yang ada di belakang. Ini tampaknya dekat ruang makan ngaten Ustadz. Jadi saya tengok banyak ini buku-buku tafsir. Kemudian ini Riyadhus Shalihin. Terus ini Himpunan Fatwa Majelis Ulama. Ini ensiklopedia Al-Quran Hadis. Ini tafsirnya Quraisy Shihab. Ini tafsirnya Hamka. Kemudian ini tafsir Ibnu Katsir. Jadi ini, kemudian ini ada Subul Salam, kemudian tema-tema nasional,
Nah, kemudian buku-buku ini Nggih. semuanya. Nggih, ngaten. Jadi ya untuk memudahkan ya buku ambil, baca, gitu. Iya, sampai Itu aja. sampai di perpustakaan Ustadz Badar ini ada tempat tidur. Mungkin Iya. kalau capek membaca Capek. langsung tidur. Sampai tidur. Nggih, ngaten Ya, para ya. YouTuber semuanya, kita sudah diizinkan untuk membuka perpustakaan yang kedua. Ya. Moga-moga ini bisa menginspirasi semua para YouTuber semuanya. Ngaten, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.